Halo Bapak Ibu calon guru penggerak. Kami kali ini akan mempraktikkan pelaksanaan coaching di mana saya selaku sebagai observer, Safri Lubis, dan dua teman saya sebagai coach, Ibu Putu Ayu Mayuni, lalu coachingnya Niwayan Desiari. Nah, kegiatan kali ini akan didahului oleh pra observer dulu, lalu akan ada pengamatan dari saya, lalu yang terakhir ada pasca supervisi atau dari coaching. Nah, untuk mengawali ini saya akan bertanya kepada coach Ibu Putu Ayu Mayuni ya, karena ini berkaitan dengan kompetensi inti dari sebuah coaching. Nah, dalam pra supervisi ini Bu, saya akan menjelaskan beberapa hal yang akan saya amati nantinya dan akan kita pusatkan untuk diamati, yaitu mengenai kompetensi inti dari coaching yang terdiri dari kehadiran penuh yang pertama, lalu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira dari ketiga tadi mana yang ingin Ibu kembangkan sehingga nanti selaku observer saya bisa lebih memfokuskan atau memperhatikan? Silakan Ibu. Baik, dari 3 kompetensi coaching yang ingin saya maksimalkan pada kegiatan coaching hari ini adalah di bagian mengajukan pertanyaan berbobot. Karena menurut saya itu adalah salah satu keterampilan berkomunikasi yang harus terus diasah dengan perbanyak latihan seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Secara spesifik ya, tadi Ibu menyampaikan pertanyaan berbobot. Kira-kira yang seperti apa yang ingin Ibu lakukan? Pertanyaan berbobot yang akan saya lakukan adalah mengacu pada alur tirta. Kemudian pertanyaan berbobot itu saya ambil dari kata kunci yang disampaikan oleh coach. Kemudian saya telaah dan menciptakan pertanyaan-pertanyaan pemantik lainnya untuk berikutnya, sehingga si coach mampu mengenali potensi dirinya dan menemukan solusi atas permasalahannya. Oke, terima kasih Bu. Untuk selanjutnya, yang menjadi acuan keberhasilan pengembangan dari pertanyaan robot tadi, kira-kira indikatornya seperti apa? Indikator yang ingin saya capai dari kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot adalah coach mampu menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi ide atas solusinya itu dari si coach sendiri melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya sampaikan. Oke, terima kasih Bu. Mudah-mudahan nanti saya bisa mengamati dari yang menjadi fokus kita pada kegiatan coaching kali ini. Nah, selanjutnya mungkin Ibu akan menjalankan sebuah proses percakapan coaching dengan coachingnya Ibu Niwayan Desiari. Saya akan persilakan waktunya. Selamat siang Bu, apakah Ibu sekarang ada waktu ya? Atau apakah Ibu tidak sibuk hari ini? Selamat siang Bu Desi. Kebetulan hari ini saya tidak sedang sibuk. Jam mengajar saya sudah habis, sudah selesai, dan tidak ada aktivitas lain yang berarti hari ini. Mungkin ada yang bisa saya bantu Bu Desi? Jadi begini Bu, ada masalah sedikit yang saya alami baru saja Ibu. Karena ketika si anak-anak ini tidak mau membentuk kelompok seperti itu dengan teman-teman yang lain, malah mereka itu hanya ingin berkelompok dengan teman dekatnya saja seperti itu. Itu membuat saya sedikit was-was atau takutnya nanti tidak bisa melanjutkan untuk membuat proyek karena kelompoknya saja belum terbentuk seperti itu. Oke, berarti permasalahan dari Bu Desi adalah anak-anak kesulitan ya membuat kelompok. Jadi mereka masih memilih dengan orang-orang tertentu. Jadi untuk kegiatan berikutnya yang berkelompok ini belum ada solusi untuk anak-anak membentuk kelompok, begitu ya, begitu ya Bu Desi ya. Apakah anak-anak kesulitan membentuk kelompok itu selalu terjadi atau hanya di kelas itu saja? Sebenarnya di kelas itu saja ya, karena mereka itu benar-benar mempunyai grup-grupnya masing-masing. Tidak secara satu kelas itu kompak, tidak, malah dia hanya satu kelompok ini bergrup dengan ini, dengan yang ini, dengan yang ini, dengan anggota kelompok yang berbeda-beda seperti itu. Jadi ketika membuat kelompok, kalau dipisahkan salah satu dari mereka itu
itu mereka tidak mau. Pokoknya saya mau bersama bestie saya ibu gitu ya. Oh gitu. Baik Bu Desi, ini kan kita akan mengawali percakapan kita hari ini ya, mengenai kita fokus pada permasalahan Bu Desi mengenai pembentukan kelompok. Nah, apa yang ingin Bu Desi dapatkan dari percakapan kita hari ini? Tujuannya? Untuk tujuannya atau harapan saya dari percakapan kita hari ini, Ibu ini ya, saya berharap anak-anak itu bisa membentuk kelompok dengan siapa saja, tidak hanya harus dengan teman dekatnya saja atau dengan bestinya saja seperti itu. Jadi mereka bisa berbaur dengan semuanya seperti itu. Ya, betul sekali ya, harapannya Bu Desi itu bagus sekali karena itu sangat menentukan iklim belajar di sekolah ya. Nah, mungkin Bu Desi bisa ceritakan lebih detail lagi atau deskripsikan bagaimana anak-anak melakukan itu. Bagaimana di awal Bu Desi memberikan instruksi kepada mereka untuk membentuk kelompok, bagaimana mereka melakukan penolakan, dan bagaimana akhirnya anak-anak dengan yang tidak ada kelompok ini apa yang dilakukan selama ini yang sudah terjadi. Oke, situasinya seperti ini Bu. Tadi saat saya mengajar pembelajaran tentang uci itu tentang lingkungan rumah Ibu. Itu ada di pembelajaran bab 20. Jadi seperti itu saya memberikan seperti biasa memberikan mereka materi, terus mendrill mereka bagaimana caranya untuk mengucapkan kosakata yang baru dalam pembelajaran tersebut. Lalu di suatu saat ketika saya ingin memberikan di setiap pembelajaran itu kan pasti ada sebuah proyek dalam pembelajaran bahasa Jepang. Sekarang itu lebih ke proyek ya sekarang. Jadi bagaimana mereka bisa mengungkapkan lingkungan rumah mereka itu bagaimana. Terus dengan proyek ini yaitu membuat sebuah rumah impian bersama teman-temannya seperti itu. Jadi mereka saya minta untuk berkelompok untuk membahas rumah impian mereka masing-masing itu apa. Terlebih dahulu mereka akan mengungkapkan bergiliran satu persatu. Setelah itu mereka akan membuat sebuah kesimpulan dari apa yang sudah didiskusikan rumah impian yang bagaimana mereka akan ciptakan dengan satu kelompok ini seperti itu. Lalu mereka akan membuat denah rumah sesuai dengan rumah impian mereka seperti itu. Lalu saya meminta mereka membuat kelompok. Nah ini nih ya, ketika membuat kelompok ini saya kan meminta mereka melakukannya itu dengan game Jepang itu. Ada ichi, nissan itu menggunakan angka. Terus ketika saya ucapkan angkanya mereka membentuk kelompok sampai akhirnya ada kelompok 5 orang, 5 sampai 6 orang tersebut seperti itu. Terus ketika sudah mendapatkan kelompok, ada beberapa kelompok itu menolak seperti itu. Ibu saya tidak mau kelompok dengan ini tuh, saya maunya dengan teman saya begini karena dia teman dekat saya, lebih enak untuk bekerja sama. Apalagi mengatakan bahwa rumahnya itu jauh Ibu seperti ini, saya mau yang dekat-dekat saja seperti itu. Jadi Bu, kelompok yang sudah dibuat jadi berantakan lagi seperti itu. Berarti mereka tidak konsisten begitu ya dengan hasil dari Ibu, padahal sudah membuat kelompoknya menggunakan games, artinya sudah transparan sekali sebenarnya ya, bukan atas pilihan Ibu tapi dari apa yang mereka lakukan, kan begitu ya. Kalau boleh saya tahu, dalam satu kelas itu ada berapa orang siswa dan ada berapa orang yang melakukan penolakan itu? Ada 36 orang siswa dalam kelas itu. Terus yang bermasalah ada 2 kelompok. Jadi ada yang masuk ke sana yang bestinya dan di sini itu tidak mau. Pokoknya saya mau yang itu Ibu masuk ke sini. Terus yang di sana juga karena mereka melakukan penolakan, kelompok-kelompok yang lain ikutan jadinya. Oh, kalau memang seperti itu bisa memilih, saya maunya yang sama dia Ibu. Jadi saya gitu. Kalau saya di penelitian saya maunya seperti itu. Kalau gitu kita buat sendiri saja. Terus ketika sudah saya berkesempatan untuk membuat sendiri, malah ada beberapa orang yang tidak dapat kelompok seperti itu. Oh
oh si ini kenapa tidak dapat kelompok, oh iya saya nggak diajak, nggak ada yang ngajak saya. Lalu nah jadi saya lagi waduh ini gimana caranya biar bisa membuat kelompok terus jalan proyeknya. Kalau kelompok aja seperti ini seperti itu. Ya. Jadi hanya membentuk kelompok saja menghabiskan banyak waktu ya. Iya, benar. Dan sensei, kan dipanggil sensei ya, diminta untuk memuaskan hati semua siswa, kan begitu, ada yang ingin dengan ini harus tercapai dengan itu, tidak mau dengan ini harus kita ikuti, kan begitu. Sedangkan itu kan sebenarnya tidak mungkin juga ya kita lakukan, apalagi di sekolah kan, dan itu juga berefek pada siswa yang lain. Yang melakukan penolakan tadi dua orang ya. Kemudian kalau itu dilanjutkan lagi dikasih berubah, akan berpotensi yang lain juga melakukan hal yang sama. Nah, sekarang kita refleksi sedikit, Bu Desi. Menurut Ibu, jika anak-anak bisa seenaknya memilih berkelompok dengan siapa saja, itu baik nggak untuk mereka di kemudian hari dalam hal mereka akan hidup di masyarakat nanti? Begitu. Kalau menurut saya itu tidak baik itu, karena di kehidupan nyata nanti, yaitu di setelah mereka lulus dari SMA, mereka tidak bisa memilih sesuka hatinya dengan egonya. Pokoknya di masyarakat saya akan begini itu akan tidak bisa itu. Ya, berarti tidak bisa kita memilih atau memaksakan kehendak ya, harus dengan si A, si B, si C. Lalu kira-kira apa sebaiknya yang bisa Ibu Desi lakukan untuk meredam keinginan anak-anak itu? Yang pertama yang harus saya lakukan yaitu memberikan pengertian kepada anak-anak seperti itu, Bu, bahwa pentingnya bekerja sama itu dengan semua orang itu penting. Itu poin utamanya dulu. Bagaimana kita bisa bekerja sama dengan semua orang, tidak hanya dengan teman dekat, karena di masyarakat itu kita tidak hanya bekerja sama dengan orang ini saja, tapi kita harus mampu bekerja sama dengan semua orang, siapapun itu, entah itu musuh kamu atau yang lainnya. Seperti itu. Ya, benar sekali ya Bu ya. Jadi ini kembali lagi kepada kita hidup sebagai makhluk sosial ya, dengan berbagai karakter orang yang akan kita temui di kehidupan kita. Ini masih skup kecil kan, anak-anak masih di kelas itu masih skupnya kecil. Ketika mereka di masyarakat akan bertemu dengan orang yang lebih banyak lagi, dengan karakter yang lebih beragam lagi. Jadi yang Ibu Desi lakukan sudah betul sekali, mengajarkan mereka ya, bahwa tidak semua yang mereka inginkan itu bisa mereka dapatkan, termasuk dalam hal memilih kelompok. Mereka harus berupaya juga belajar ya dari berbagai karakter dalam anggota kelompoknya itu. Baik, Ibu, saya ingin bertanya, tadi kan Ibu ingin memberikan pengertian kepada mereka tentang pentingnya bekerja sama dengan semua orang. Upaya apa kira-kira yang bisa Ibu lakukan dalam memberikan mereka pengertian itu? Baik, untuk upaya yang bisa saya lakukan yaitu membuat sebuah keyakinan kelas di mana mereka memberikan keyakinannya pentingnya bekerja sama dengan orang, tidak hanya teman dekatnya seperti itu. Jadi dengan keyakinan kelas ini mereka bisa saling menghargai satu sama lain, terus saling bekerja sama dengan solid, entah itu sama yang lainnya, bukan hanya di teman dekatnya saja seperti itu. Ya, bagus sekali ya idenya Bu Desi ya, karena kita sekarang sudah ada di era kurikulum merdeka ya. Jadi penerapan keyakinan kelas ini tentu saja sangat penting sekali ya, dalam menjaga atmosfer kelas terutama. Kemudian membuat anak-anak belajar berkomitmen atas apa yang mereka sampaikan, komitmen apa yang mereka sepakati. Karena keyakinan kelas ini kan merupakan sesuatu yang baru ya untuk anak-anak. Kira-kira apakah akan menemui kendala menurut Ibu Desi? Kalau kendala yang pastinya mereka pasti akan memberikan pendapat-pendapat yang berbeda satu sama lain. Jadi bagaimana cara kita memposisikan diri sebagai orang yang netral di sana, Ibu. Saya hanya sebagai fasilitator, jadi mereka memberikan pendapat-pendapat mereka, terus saya akan membimbing dan mengarahkan mereka untuk menyepakati secara keseluruhan yang mana yang sudah, seumpama ada beberapa keyakinan kelas yang sama, kita jadikan satu dulu, yang mana kita
betul-betul seperti itu, terus kita lempar lagi kepada si anak apakah setuju seperti ini, apa yang bisa dilakukan, terus kalian berkomitmen nggak dengan apa yang sudah dibuat seperti itu. Jadi saya lemparkan lagi kepada si anak-anak, bukan saya yang menentukan, jadi mereka yang menentukan, mereka yang membuat keyakinan, mereka yang memutuskan, terus mereka juga yang akan berkomitmen dan melakukannya berkelanjutan seperti itu. Iya. Bagus ya idenya Bu Desi, benar sekali, karena kalau keyakinan kelas itu kan dari mereka, kemudian yang menerapkan dan berkomitmen juga mereka, itu buah pikiran mereka. Tapi kita sebagai guru juga harus menseleksi apa yang mereka buat, karena kadang-kadang anak membuat keyakinan kelas itu dengan kalimat yang berbeda tapi mempunyai makna yang sama, atau mereka malah membuat keyakinan kelas yang sebenarnya berpihak kepada mereka secara individu ya. Jadi itu perlu kita perhatikan juga, dan kita lempar lagi kepada anak karena dia yang akan melakukan dan menyepakati. Betul, saya setuju dengan apa yang menjadi ide dari Bu Desi ya. Dari apa yang Ibu cetuskan tadi ya, jadi keyakinan kelas ini kan berupa ide Bu ya. Langkah pertama apa yang akan Ibu Desi lakukan dalam merealisasikan ini? Langkah yang pertama saya akan lakukan yaitu saya akan menghubungi ketua kelasnya. Saya akan berunding dengan ketua kelasnya untuk menyepakati kapan baiknya untuk melakukan keyakinan kelas ini. Seperti itu Ibu. Benar sekali Bu Desi ya. Apapun yang kita lakukan penting sekali untuk melakukan perencanaan. Sekecil apapun perencanaan itu sangat penting. Di samping refleksi di akhir ya setelah kegiatan. Karena perencanaan itu dapat meminimalisir kendala. Kan begitu ya Bu Desi ya. Tahap awalnya yang akan Ibu Desi lakukan adalah menghubungi ketua kelas untuk menyepakati waktu merancang keyakinan kelas. Kan begitu Bu ya. Langkah yang tepat ya Ibu ya. Nah, sekarang sudah ada rencananya. Kapan? Nah, sekarang berikutnya waktunya. Kapan kira-kira? Kapan? Sesegera mungkin. Setelah saya berbincang dengan Ibu, saya akan langsung menghubungi ketua kelasnya untuk membuat janji seperti itu Bu, atau menyepakati kapan sebaiknya kita melakukan keyakinan kelasnya seperti itu. Karena ketika kita membuat sesuatu dengan anak-anak itu kita harus tetap berkonfirmasi terlebih dahulu seperti itu. Nanti kalau kita tidak mengkonfirmasi, mereka akan mau ngapain ini Bu? Kok nggak ada konfirmasi terlebih dahulu seperti itu. Baik, berarti ini Bu Desi sudah siap ya akan melaksanakan rencana ini. Karena kalau saya lihat dari apa yang Ibu sampaikan ini masalahnya juga mendesak ya. Karena waktu terus berjalan, kemudian ada target kan begitu. Proyeknya harus selesai. Kalau membagi kelompok saja menghabiskan banyak waktu kan akan terbengkalai lagi untuk target atau rencana kita berikutnya. Bagus sekali Bu Desi, sudah direncanakan sesegera mungkin ya apa yang ingin Ibu capai. Semoga apa yang Ibu rencanakan itu tercapai ya. Dimulai dengan langkah awal menghubungi ketua kelas, melakukan koordinasi, memberikan pengertian itu yang sangat penting ya, agar mereka sadar bahwa apa yang mereka cetuskan, apa yang mereka katakan itu adalah bagian dari komitmen, dan mereka dengan sadar mengikuti, kan begitu Bu ya. Nah, kira-kira mungkin tidak nanti dalam prosesnya Ibu menemukan kembali kendala, apalagi keyakinan kelas ini merupakan hal yang baru Ibu. Seperti tadi, yang paling riskan itu adalah ketika kita menyamakan persepsi. Menyamakan persepsi. Kira-kira kalau menemukan kendala itu apa yang akan Bu Desi lakukan? Kalau menemukan kendala seperti itu, ya saya akan lempar lagi ke anak-anak bagaimana sebaiknya agar tidak terjadi seperti itu. Terus saya gali lagi dengan anak. Pokoknya intinya adalah saya tidak ingin saya yang menentukan. Saya ajak mereka untuk berdiskusi kembali, musyawarah lagi bagaimana jalan keluarnya seperti itu. Ya, betul sekali Bu Desi, apalagi Ibu mengajar di SMA ya. Anak-anak sebenarnya kan bisa kita golongkan sudah dewasa, dan di sini adalah kemampuan berpikir kritis mereka yang kita uji, kan begitu. Jadi jika menemukan kendala, kita kembalikan lagi kepada mereka, menemukan solusi, menemukan komitmen, menemukan kesepakatan atas kendala itu. Jadi tugas kita hanya memfasilitasi, kan begitu ya. Baik, rencana sudah, sekarang komitmennya. Komitmen apa yang akan Ibu lakukan? Komitmen yang saya
segera mungkin seperti tadi yang saya sampaikan, segera mungkin setelah ini saya akan menghubungi ketua kelasnya, berkoordinasi kepada ketua kelas kapan untuk melakukan keyakinan kelasnya, lalu saya akan mempersiapkan apa-apa saja yang diperlukan ketika melaksanakan keyakinan kelas tersebut seperti itu. Nanti kan rencananya mungkin nanti saya akan buat sebuah pohon keyakinan seperti itu. Nanti mereka yang mengisi di notes buat keyakinannya lalu ditempel-tempel dan ditempel-tempel. Kita akan menyamakan persepsi, menggabungkan yang sama, terus kita cari keyakinan yang benar-benar yang sesuai dengan apa namanya sudah dipersamakan persepsi tersebut, terus kita tempel di pohon keyakinan tersebut. Kreatif sekali ya Bu Desi ya, ada pohon keyakinan, kemudian note-nya itu jadi anak-anak bisa dengan mudah mengakses, minimal membaca ya keyakinan kelas yang mereka sudah buat. Jadi ketika mereka ingin melakukan sesuatu, paling tidak mereka mengecek apakah yang saya akan lakukan ini melanggar dari keyakinan kelas atau tidak, kan begitu. Dalam berkomitmen ya kan perlu adanya kolaborasi ya. Kira-kira siapa yang bisa Ibu libatkan untuk menjaga komitmen Ibu? Yang poin penting adalah si anak-anaknya, bagaimana mereka bisa menjaga komitmen yang sudah mereka buat di pohon keyakinan tersebut, dan juga saya akan berkoordinasi dengan wali kelasnya, memperlihatkan keyakinan kelas apa yang sudah dibuat, untuk juga memperhatikan apakah mereka itu sudah melakukan komitmen mereka atau tidak hanya di pembelajaran saya seperti itu. Jadi saya libatkan siswa dan wali kelasnya. Bagus ya Bu ya, secara tidak langsung siapa tahu wali kelasnya memang belum menerapkan keyakinan kelas atau sama sekali belum mendapatkan informasi tentang keyakinan kelas. Jadi Bu Desi bisa mengimbaskan kepada wali kelasnya, ini loh keyakinan kelas, manfaatnya ini loh, cara kontrolnya begini loh. Siapa tahu wali kelasnya kan juga guru mapel ya, menemukan permasalahan yang sama di kelasnya atau di kelas yang lain yang diajar. Mungkin apa yang Bu Desi lakukan bisa menjadi referensi untuk beliau dalam menghadapi masalahnya. Bu Desi ya, setelah itu tindak lanjutnya apa yang akan Bu Desi lakukan? Tindak lanjutnya saya akan seperti tadi, saya akan menghubungi ketua kelasnya, terus melakukan keyakinan kelas dan berkoordinasi juga kepada wali kelas. Baik, idenya Bu Desi sudah bagus, rencananya sudah sangat matang. Kemudian orang-orang yang dilibatkan dan komitmennya juga sudah jelas sekali. Semoga apa yang Ibu rencanakan berjalan dengan baik. Hambatannya atau kendalanya minimal, atau kalau bisa jangan sampai begitu Bu ya. Kita antisipasi segala hal, termasuk dengan opsi-opsi kegiatan yang akan Ibu lakukan jika menemui kendala. Bagaimana Ibu rasanya setelah menyampaikan ini? Lega sekali. Lega ya. Ya, semoga rencana yang sudah saya paparkan tadi bersama Ibu itu bisa saya segera bisa saya tindak lanjuti, terus anak-anak juga bisa berkelompok dengan teman siapapun, bukan hanya di teman dekat saja. Ya, jadi secara tidak langsung sebenarnya Bu Desi menemukan sendiri solusi dari apa permasalahan Bu Desi ya, melalui curhat, perbincangan ringan kita, merefleksi diri ya Bu Desi ya, dan menemukan oh ternyata ini yang perlu saya lakukan. Dan semoga itu benar-benar rencananya berjalan dengan lancar, karena ini juga permasalahannya mendesak ya, kita berbicara dengan waktu ya, tidak bisa ditunda, dan kembali lebih baik lagi di kelas, dan target Ibu, tujuan pembelajaran Ibu cepat tercapai. Terima kasih Bu Mai atas waktunya. Dengan saya berbincang dengan Ibu, saya mendapatkan sebuah solusi atas permasalahan saya. Terima kasih juga Bu Desi, secara tidak langsung Bu Desi memberikan pengalaman kepada saya. Jika saya mungkin di waktu mendatang akan menemukan permasalahan yang sama di kelas yang saya ajar, mungkin saya akan mencoba menerapkan apa yang Bu Desi akan terapkan. Itu saja dari saya, terima kasih Bu Desi. Terima kasih Bu Mai. Terima kasih kepada Coach dan Coach yang telah melaksanakan percakapan dengan coaching tadi ya. Jadi saya melihat bahwa saya amati juga pertanyaan berbobot tadi itu, pengajaran berbobot tadi itu sangat
luar biasa dari coach, berkembang ya, berkembang, bervariasi juga. Jadi coachnya juga mampu bisa menemukan solusi dari apa yang jadi masalahnya. Nah, di sini saya juga memperhatikan ternyata aspek dari inti dari kompetensi coaching itu ibu juga sudah hadirkan, seperti kehadiran penuh itu sudah ada, lalu mendengarkan aktif juga gitu. Jadi secara langsung ketiga kompetensi inti coaching ini sudah ibu penuhi semua gitu. Jadi hebat, luar biasa kepada Ibu Mai, dan ini bisa dicoba diterapkan kepada rekan sejawat lainnya agar menjadi sesuatu yang berbeda, jadi suatu hal yang luar biasa bagi Bapak Ibu guru yang lain. Saya rasa pertanyaan yang terakhir Bu, apa yang Ibu katakan atau rasakan ketika tadi proses coaching dilakukan? Baik, terima kasih Pak Safri. Yang saya rasakan adalah secara tidak langsung kemampuan saya menganalisis sesuatu itu sedang diuji. Dalam hal ini adalah kemampuan berpikir kritis. Jadi saya berusaha bagaimana mencermati kata demi kata yang diucapkan oleh Koci, kemudian menemukan maknanya, kata kuncinya untuk saya buat kembali menjadi pertanyaan pemantik untuk si Koci. Sehingga tanpa sadar Koci semakin dia bercerita dan menemukan sendiri solusinya. Itu yang saya rasakan. Kendalanya ada nggak sih Bu tadi? Mengenai kendala dari selama saya melaksanakan coaching itu mungkin saya berusaha untuk membuat bagaimana benar-benar si coach ini adalah merasa nyaman, menyampaikan alurnya tertata, ya, menggunakan alur tirta. Jadi tidak, pembahasan dari si coach tidak keluar dari topik. Menjaga itu yang biar dia fokus pada masalahnya, atas solusi permasalahan, tidak melebar ke masalah yang lain. Dan bagaimana memancing si coach dari pertanyaan-pertanyaan berbobot saya sehingga ada ide yang ingin disebutkan, diucapkan. Oke, terima kasih Bu. Saya sangat setuju. Tadi apa yang Ibu sudah sampaikan dari hasil catatan observasi saya, memang Ibu benar-benar menjaga suasana coach itu, menyampaikannya juga tadi coach begitu leluasa, tanpa ada rasa beban lagi gitu kan. Semua unek-uneknya juga tersampaikan dengan baik. Mungkin cukup itu aja dari pasca observasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan hari ini yang luar biasa. Semoga apa yang menjadi kegiatan kita bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri dengan selamat siang. Selamat siang, terima kasih. Terima kasih Pak.